Satu hari amalan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ilyas memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Selain mendapatkan mukjizat dapat menurunkan bencana, Nabi Ilyas juga mendapatkan mukjizat lain, yaitu tidak pernah wafat. Ia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris. Kisah Nabi Ilyas, utusan Allah untuk kaum Fenisia. Kisah Nabi Ilyas tertulis dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 2 surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ilyas, yaitu surat Al-An'am ayat 85, yang artinya, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-An'am ayat 85 dan Surat As-Saffat ayat 123. Kemudian kisah Nabi Ilyas juga tertulis dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 123 sampai 126, yang artinya, sesungguhnya Ilyas adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal, berhala, dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu." Quran Surat As-Saffat ayat 123 sampai 126. Nabi Ilyas keturunan keempat dari Nabi Harun. Ayahnya Yasin bin Fanhas merupakan putra Aizar bin Harun, yakni Nabi Harun. Ia lahir di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menyembah berhala bersama Baal. Patung ini dibangun oleh Raja Ahab di tengah kota dan dijadikan sebagai penyembahan untuk rakyatnya. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas untuk berdakwah di kota Baalbek yang ada di wilayah Libanon. Pada masa itu, kota tersebut didiami oleh bangsa pelaut terkenal, yaitu Fenisia. Bangsa ini menyembah berhala yang disebut Baal. Nabi Ilyas yang sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi Raja Ahab. Ia mengatakan bahwa jika patung tersebut tidak segera dihancurkan, Allah akan mengirimkan malapetaka berupa musim kemarau selama 3 tahun. Setelah mendengar ucapan tersebut, Raja Ahab pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Ilyas. Ucapan Nabi Ilyas pun terbukti. Kota Baalbek mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Banyak orang mati karena kelaparan dan kepanasan. Hewan-hewan ternak serta tanaman yang subur juga mengalami kekeringan dan tidak memberikan hasil panen. Ketika kota tersebut dilanda kekeringan panjang, Allah telah memerintahkan Nabi Ilyas untuk bersembunyi di sungai Kerkit. Nabi Ilyas mendapatkan minum dari air sungai ini. Selain itu, Allah telah mengirimkan burung yang membawa makanan setiap pagi dan sore hari. Hal ini membuat Nabi Ilyas tidak mengalami kelaparan di tengah kekeringan yang sedang melanda negeri tersebut. Ketika sungai Kerkit mulai mengalami kekeringan, Nabi Ilyas mulai merasa panik, apalagi ia juga harus menghindari pengejaran para prajurit Raja Ahab yang terus mengejarnya. Ketika mencoba menghindari para prajurit, Nabi Ilyas bertemu dengan keluarga yang baik. Namun, salah satu anggota keluarga tersebut, Ilyasa, mengalami sakit yang parah. Karena sudah mendapatkan bantuan, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan Ilyasa. Doa Nabi Ilyas pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilyasa kembali sehat dan akhirnya berteman dengan Nabi Ilyas. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Ilyas selalu berpindah tempat selama menjalani dakwah. Ia pernah tinggal di rumah kaumnya atau di gua. Dalam beberapa literatur
dijelaskan juga kalau setiap rumah yang disinggahi Nabi Ilyas akan tercium bau makanan. Suatu hari, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang ibu yang tidak memiliki banyak bahan makanan untuk membuat roti. Atas izin Allah, sisa gandum untuk membuat roti tersebut terus bertambah. Akhirnya, ibu tersebut dapat membuat roti dari sisa gandum yang ada di dalam mangkuk. Sebagai balasan, Nabi Ilyas meminta kepada Allah untuk membangkitkan kembali anak ibu tersebut yang sakit parah dan meninggal. Doa Nabi Ilyas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu tersebut dapat hidup kembali dan berkumpul bersama dengan keluarganya. Bencana kemarau yang panjang membuat orang Bani Israel meminta maaf kepada Nabi Ilyas. Mereka juga memohon ampun dan berjanji untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas seizin Allah, hujan pun turun dan masyarakat di kota tersebut kembali dapat menikmati hasil panen. Bahkan, ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota tersebut kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan azab untuk kedua kalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan gempa dahsyat hingga membuat mereka kembali sengsara. Semua teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan wujud dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas dikenal memiliki sifat qanaah dan zuhud. Selama hidup, ia selalu berusaha untuk menghindari kesenangan duniawi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kesolihan seorang Nabi Ilyas membuatnya mendapatkan sebuah karunia. Satu hari amalan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ilyas memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Selain mendapatkan mukjizat dapat menurunkan bencana, Nabi Ilyas juga mendapatkan mukjizat lain, yaitu tidak pernah wafat. Ia diangkat ke sisi Allah sama seperti Nabi Idris. Dakwah Nabi Ilyas pun diteruskan oleh anak angkatnya, yaitu Nabi Ilyasa, seorang anak yang sakit dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ilyas sedang singgah ke rumahnya. Itu dia kisah Nabi Ilyas dari lahir hingga diangkat ke langit. Semoga bisa menjadi teladan untuk kehidupan kita semua.